Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih kembali lagi ke kasus Subang ya, di mana terjadi tanggal 18 Agustus 2021 dan baru bulan Oktober ini awal-awal terbongkar ya. Nah, ini dua tersangka udah masuk ke Hotel Prodeo ya. Dengan pengakuan ini, saksi ini MR menjadi tersangka dan mengungkapkan saksi YH menjadikan tersangka juga. Jadi diikuti dengan barang bukti lainnya ya. Jadi bukan hanya pengakuan ini saja MR, itu kata polisi ya. Jadi ada kesesuaian pengakuan ini dengan prarekonstruksi dan barang bukti yang ada. Tapi yang tiga lagi belum ditahan ya. Tersangka juga tapi belum ditahan. Jadi nggak tahu dikenakan pasal berapa itu, kenapa belum ditahannya. Jadi kita langsung loncat aja ke pengadilan nantinya ya. Jadi kemungkinan besar pengadilannya setelah Lebaran 2024. Nah, dalam pengadilan itu kalau kita lihat dari pengadilan korupsi BTS ya. Jadi aliran dana itu pada sidang itu salah satu terdakwa mengatakan aliran dana 27M ke Menpora, tapi tidak diakui oleh Menpora karena Menpora dipanggil di pengadilannya. Berikutnya aliran dana lagi datang ke arah S di Surabaya, itu dipanggil juga, langsung ditangkap ya. Itu berikutnya lagi aliran dana ke oknum BPK 40M, itu juga langsung ditangkap. Sebelumnya tidak ditangkap oleh jaksa, tapi ada lagi aliran dana sekitar 70M ke ke staf ahli Komisi 1 DPR ya. Itu ceritanya bagaimana belum tahu ya. Nah, jadi nanti di pengadilan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel ini, mungkin kalau yang lain belum mengakui, masih tersangka saja, dan juga masih diperkirakan ada beberapa orang lagi pelakunya ya, atau yang menutupi kasus ini gitu. Nanti dipanggil di pengadilan walaupun masih awalnya jadi saksi ya. Jadi pada di saat dikonfrontasi itu mau nggak mau nanti ada yang ngaku gitu ya, membuka tabir itu semua agar mendapat hukuman yang lebih ringan ya. Hakim memiliki teknik sendiri, jadi selain data BAP yang sudah ada dan keterangan daripada saksi dan saksi ahli dan juga pengakuan tersangka atau terdakwa dalam hal ini. Jadi ini akan banyak yang kena ini ya, walau belum mengakui ya atau belum tertangkap. Ini akan banyak yang kena karena di pengadilan itu berbeda sekali di dalam ruang sidang itu. Jadi hakim akan menanyakan hal-hal yang di luar dugaan gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan ini mungkin di Pengadilan Negeri Subang yang akan diadilinya ya, dan mudah-mudahan juga hakimnya tidak semua dari Subang gitu ya, mungkin dari Bandung atau pula dari Jakarta satu. Nah loh, jadi resiko tinggi kalau yang sekarang belum mengakui itu bisa nanti dianggap berbelit-belit. Hukumannya kena maksimal pasal 340, mungkin ditambah pasal 338, 340, ditambah lagi berbelit-belit, bisa kena hukuman mati ini. Yang lain-lain seharusnya juga hukuman hanya ringan-ringan saja ya, atau juga mungkin kena ya paling nggak 338 lah gitu ya. Jadi belum asal mengakui itu semuanya, paling-paling 338 kena katakan seumur hidup gitu ya,
atau 12 tahun. Nah itu kan nanti dikurang-kurangi ya dengan apa itu lebaran, remisi lebaran, remisi 17 Agustusan, remisi kelakuan baik, mungkin paling-paling cuma 4-5 tahun aja dijalani apa hukumannya gitu. Tapi kalau nggak mengakui dari sekarang dan berbelit-belit semuanya, itu kena maksimal mungkin kalau 338 saja 20 tahun. Kalau 338 digabung ke 340 bisa hukuman mati. Goodbye dunia, welcome akhirat, alam kubur dulu ya. Welcome alam kubur, wah penuh siksa nantinya. Ya, ini kan hanya masalah duniawi aja. Kalau masalah akhirat nanti ceritanya akan lain lagi gitu. Jadi diakui aja semuanya, perannya masing-masing. Yang masih kabur-kaburan, harap menyerahkan diri, jalani saja ini hukuman duniawi ya, dan bertobat di situ di dalam penjara. Udah selesai, gitu ya. Lebih mudah, semua orang nggak merasa dipersulit ya dari kepolisian, jaksa, hakim. Jadi plong semua tanpa dipersulit gitu ya. Ini saya pastikan deh nanti di pengadilan ngaku semuanya, jadi merembet nanti itu lebih ini lagi ya, merepotkan lagi gitu. Jadi lebih baik sekarang pada mengaku semua, jadi gampang menuliskan BAP-nya ya. Jadi di pengadilan udah aku aja semuanya, mohon maaf, nangis-nangis gitu ya, paling enggak kena lah 10 tahun 12 tahun gitu ya. Kecuali ini ada dalangnya, ini latar belakangnya apa nih ya. Kalau latar belakangnya yayasan, nah pasti dalangnya bisa ketemu gitu ya. Kalau latar belakang yang lain-lain mungkin dalangnya berbeda gitu ya. Jadi saya mohon agar semua yang belum tertangkap maupun juga yang lain-lain itu segera mengakui segala perbuatannya gitu ya. Segera mungkin, mumpung polisi lagi masih kerja nih dalam kasus ini. Kalau udah ditutup, polisi hanya mengajukan 2 orang ini aja nih ke pengadilan. Nah nanti yang lain-lain kena, bahaya gitu ya, akan kena pasal 338 ditambah 340, udah hukuman mati kalau nggak seumur hidup ya. Lebih baik sekarang mumpung polisi masih kerja di dalam kerangka ini pembunuhan ini. Nanti kalau polisi hanya menyerahkan BAP ini ke kejaksaan, nah yang lain punya resiko tinggi ya, bisa kena 338, 340. Jadi di pengadilan nantinya hanya jadi saksi, bisa jadi terdakwa, langsung diborgol perintah hakim. Nah itu beresiko tinggi ya di situ. Hakim punya teknik sendiri untuk membuat terdakwa mengakui semuanya gitu. Oke, begitu aja, mengakui atau menyerahkan diri. Lebih baik ini kayak ini nampaknya udah plong aja nih ya, dia nggak punya beban lagi. Jadi udah selesai. Jadi dipercepat oleh polisi kerjanya gitu ya, pemberkasan BAP-nya dipercepat. Udah selesai semua, nggak ada yang capek-capek lagi, nggak mikirin macam-macam ya. Sekarang kan kalau kita lihat begitu YouTuber itu ada bukti dikit aja, ada yang nongol dikit langsung diolah oleh YouTuber. Ya, itu bikin pusing juga itu. Ya. Kalau nggak cepat-cepat ngakui bisa sakit jantung membaca berita-berita YouTuber. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.